teman-teman, perkenalkan nama saya Asep. Hari ini Asep menerangkan tentang tanggung jawab. Nah, sebelumnya Asep mau tanya, teman-teman ada yang sudah tahu apa itu tanggung jawab? Untuk yang belum tahu, silakan simak video Asep sampai selesai ya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tanggung jawab berarti di mana wajib menanggung segala sesuatu atau kewajiban memikul. Sikap tersebut sangat berguna dalam menjalani kehidupan dan sebagai pembelajaran untuk mengembangkan diri. Sikap tanggung jawab terbentuk seiringan dengan pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, sebab sikap tersebut berasal dari dalam hati dan kemauan diri sendiri untuk melakukan kewajibannya. Di sini, Asep akan memberitahu manfaat-manfaat sikap tanggung jawab. Jika mempunyai sikap tanggung jawab, maka seseorang akan dapat dipercaya, dihormati, dihargai, dan disenangi orang lain. Yang kedua, muncul sikap berani mengakui kesalahan yang dilakukan dan mau mengubahnya dengan tindakan lebih baik. Ketiga, membuat seorang anak akan bertindak lebih hati-hati dalam melakukan sesuatu. Contoh sikap tanggung jawab ada 5. Yang pertama, tanggung jawab kepada Tuhan. Kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri. Ketiga, tanggung jawab kepada keluarga. Keempat, tanggung jawab kepada masyarakat. Dan yang terakhir, tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Ini merupakan salah satu contoh dari tanggung jawab kepada Tuhan, yaitu menjalankan perintah. Sebagai umat muslim, kita memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari. Asep akan menjelaskan sikap tanggung jawab sebagai seorang siswa. Setiap siswa harus menanamkan rasa tanggung jawab pada diri masing-masing. Tanggung jawab siswa sebagai pelajar adalah belajar dengan baik, mengerjakan tugas sekolah yang sudah diberikan kepadanya, disiplin dalam menjalani tata tertib sekolah. Artinya, setiap siswa wajib dan mutlak melaksanakan tanggung jawab tersebut tanpa terkecuali. Tapi kenyataannya, banyak siswa yang merasa terbebani dengan kewajiban mereka sebagai pelajar. Siswa berangkat ke sekolah tidak lagi untuk tujuan belajar, akan tetapi dijadikan sebagai ajang untuk ketemu, kumpul dengan teman-teman, ngobrol, dan lain sebagainya. Sementara tugas sejatinya untuk belajar dan menimba ilmu sudah bukan lagi menjadi pokok. Tapi ini realita dan potret siswa masa kini, selalu menginginkan sesuatu tanpa bersusah payah, menyerah sebelum berjuang, kalah sebelum bertanding. Di sini Asep akan menjelaskan tanggung jawab sebagai siswa. Tanggung jawab siswa sebagai seorang pelajar adalah belajar dengan baik, mengerjakan tugas sekolah yang sudah diberikan oleh guru, disiplin dalam menjalani tata tertib sekolah. Artinya, setiap pelajar wajib dan mutlak menjalankan tanggung jawab tersebut tanpa terkecuali. Contohnya yaitu 1. Belajar, 2. Mengerjakan PR, 3. Melaksanakan jadwal piket, 4. Melakukan upacara bendera, 5.
berbuat baik kepada guru dan teman di sekolah. Ini salah satu contoh siswa yang sedang belajar. Seorang pelajar pasti tidak akan jauh dari belajar, sebab belajar merupakan tanggung jawab seorang pelajar. Dengan belajar, kita sudah mempelajari pelajaran di sekolah. Biasanya, bila ada seorang pelajar yang ingin melaksanakan semacam ulangan, ujian nasional, bahkan ulangan tengah semester, pasti mereka belajar. Padahal, belajar tidak hanya dilakukan hanya setiap ingin ulangan atau lainnya. Harus setiap hari supaya kita bisa mempelajari materi pelajaran secara maksimal. Asep memberikan contoh nih teman-teman, tanggung jawab siswa saat mengerjakan PR. Merupakan tanggung jawab seorang pelajar setelah belajar, yaitu mengerjakan PR. Pelajar biasanya sangat tidak menyukai PR yang diberikan oleh guru di sekolah. Padahal mengerjakan PR itu sangat bermanfaat. Misalnya, bisa membuat kamu memahami soal yang diberikan oleh guru tersebut dan mampu mengerjakannya. Ini salah satu melakukan jadwal piket. Melaksanakan jadwal piket merupakan contoh tanggung jawab seorang pelajar di sekolah. Mereka di sekolah sudah ditugaskan masing-masing piket setiap harinya. Misalnya, si Ucup piket hari Rabu dan si Siti piket hari Sabtu. Biasanya, pelajar melaksanakan piket berupa menyapu halaman kelas, membuang sampah, mengepel lantai, membersihkan selokan kelas, dan masih banyak lagi. Ini harus dilakukan oleh para pelajar di sekolah bertujuan untuk berpartisipasi dalam membersihkan lingkungan kelas dan sekolah dan kebersamaan. Percuma kita sekolah bila kita tidak mau melaksanakan piket. Hayo teman-teman, di sini siapa yang waktu sekolah nggak pernah piket? Hayo ngaku. Ini adalah salah satu tanggung jawab seorang pelajar yang tidak asing lagi. Pelajar harus mengikuti upacara bendera di sekolahnya. Biasanya, para pelajar pada hari Senin berangkat pagi-pagi sekali sehingga sewaktu datang ke sekolah, pelajar tersebut tidak terlambat dan bisa mengikuti upacara bendera hari Senin. Ini dia tanggung jawab seorang pelajar yang terakhir, yaitu berbuat baik kepada guru dan teman di sekolah. Guru sebagai orang tua kedua kita di sekolah harus berbuat baik dan sopan, sebagaimana guru telah berbakti kepada negara yang telah rela mengajar materi kepada kita, terutama kaum pelajar. Kita juga harus berbuat baik kepada teman kita di sekolah, sebagaimana teman kita di sekolah yang sering membantu kita di sekolah. Berbuat baiklah dan sopan kepada guru dan teman kita di sekolah. Kesimpulannya adalah, sebagai makhluk hidup, kita wajib memiliki rasa tanggung jawab.
karena rasa tanggung jawab sangatlah penting. Pada dasarnya, tanggung jawab dalam konteks pergaulan manusia adalah suatu keberanian. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang berani menanggung resiko atas segala hal yang telah dilakukan atau diperbuat menjadi tanggung jawabnya. Ia jujur terhadap dirinya dan jujur terhadap orang lain, adil, bijaksana, tidak pengecut, dan mandiri. Orang yang bertanggung jawab dapat memperoleh kebahagiaan, sebab ia dapat menunaikan kewajibannya dengan baik. Kebahagiaan tersebut dapat dirasakan oleh dirinya sendiri ataupun oleh orang lain atau banyak. Sebaliknya, orang yang tidak bertanggung jawab akan menghadapi kesulitan sebab ia tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik dan tentunya tidak mengikuti aturan, norma, serta nilai-nilai yang berlaku. Cukup sekian ya penjelasan dari Asep. Sampai jumpa kembali. Dadah.